Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang itu? Ada laporan loh, ada buku namanya. Tapi jangan bikin Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan didengarin. Demokrasi for sale, ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi bangga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang itu? Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang itu? Komisi 3 DPR RI tampak begitu mempersiapkan diri menghadapi rapat kerja dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu sore. Ini tergambar dari sikap dan celetukan-celukan para anggota maupun pimpinan komisi yang terkesan menyimpan energi dalam rapat kerja dengan Menkumham pagi ini, Rabu 29 Maret 2023. Ngomongnya pelan-pelan, karena seperti tadi Pak Arsul Sani, tenaganya masih disimpan untuk pertempuran nanti dengan Menko Polhukam, kata Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, merespon minimnya pertanyaan dari Beni Kabur Harman. Selain Arteria Dahlan, nama Arsul Sani dan Beni Kabur Harman ditantang langsung oleh Mahfud MD untuk hadir di rapat klarifikasi transaksi mencurigakan Rp249 triliun di Kementerian Keuangan. Oke, kita mulai pendalaman. Yang pertama hadir di ruang ini pada jam 9.47 senior kita Dr. Beni Kabur Harman untuk memulai. Siap-siap Dinda Taufik Basari. Interupsi Pak Ketua. Interupsi Pak Beni Harman. Izin interupsi. Kenapa? Pak Beni kayaknya sedang menyimpan energinya untuk yang nanti siang. Lewat Pak. Nggak bertanya, nggak mendalami. Kalau nggak juga nggak apa-apa Pak. Tapi ini saya sebut sesuai dengan catatan sekretariat. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Saya memang datang pagi. Ada maksud urusan pribadi dengan Bapak Wamen, dengan Pak Wamen Kumham. Tapi ternyata beliau tidak datang. Mudah-mudahan beliau sehat seperti sedia kala. Hai guys, lihat nih, Pak Mahfud MD menjelaskan ke anggota DPR, terutama Arteria Dahlan, soal dia tidak terima digertak-gertak. Ini penjelasan dari Pak Mahfud. Saudara Arteria, saudara jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Ya, penjelasan Pak Mahfud ini merupakan jawaban dari selama ini menjadi kontroversial soal 300 triliun yang diungkapkan ke publik, katanya melanggar hukum. Nah, Pak Mahfud merasa tidak melanggar hukum kok, dan dia tidak mau digertak-gertak seperti itu. Dia mencontohkan seperti kasus Setia Novanto. Salut dengan Pak Mahfud. Teruskan perjuanganmu, Pak. Saya anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo,
Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Hai guys, lihat nih, Arteria Dahlan tidak berani menerima tantangan dari Mahfud MD. Ia akan hadir beliau tetap hadir di rapat di Komisi 3, tetapi beliau tidak akan menerima tantangan atau tidak berani menerima tantangan Mahfud MD. Loh, kenapa nggak berani ya? Ada apa nih? Oh, ternyata Arteria menganggap Mahfud MD itu gurunya. Jadi kalau ilmu lah kata orang itu ya, mana berani murid melawan guru ya. Sehebat-hebat murid, kalau ketemu guru ya nunduk aja ya. Benar juga tuh Bang Arteria, gitu dong. Jadi murid, tetapi Anda itu posisinya anggota DPR, tetap harus mempertanyakan apa yang diucapkan Mahfud MD. Terlepas Anda guru, publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT ya, seolah-olah itu hebat, padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara, Iya. apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian. Inilah, Prof. Dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan, Tapi bagaimana hukum, pencegahannya, hukum telah bagaimana dijatuhkan. penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring dan koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Prof. Kemudian yang kedua, Prof, ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini, biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya di sini. Ini ya buktinya, ya. Kemana uang itu? Ya, ini Siapa yang ngadu. Anda menunjukkan bukti Anda? Ya. Anda nunjuk ke siapa? Anda Ini nunjuk ke sini penonton saya? kalau nggak, diri. Sebentar. Saya yang Ya. berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ, Bapak. Saya akan cek Lihat dulu Anda ini siapa. buktinya. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk. Kemudian saya akan cek ya, Anda siapa. Silakan bicara dilanjutkan. KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu, ya. Tapi tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin ada semua. Ini, Prof. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI. Ya, Prof, ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Nggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya, tanyakan sama beliau. Oke. Ya. Boleh, Ingin boleh. saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya Tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Bung. Siapa pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK Ah. ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, Prof? laporan. Prof, saya di DPR. Kita tentu mendukung sepenuhnya. Itu maksudnya saya datang pagi-pagi. Yang kedua, Pak Ketua, senang sekali tadi ada pejabat-pejabat baru. Ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari mana lagi tadi? Krakatau Steel. Apa itu? BUMN. Dan saya tadi pikir apa ada dirjen stilan di Kembangan atau apa. Maksud saya, Pak, apa enggak ada teman-teman kita dari dalam yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang sudah susah payah, sudah tahu
makan garamnya dunia Kemenkumham itu. Sehingga Bapak Menkumham memandang penting untuk mengimpor tenaga-tenaga dari luar. Itu saya rasa ini pertanyaan publik. Kalau dibilang ya dulu kan sudah lama lah, Bapak kan sudah 8 tahun, masa tidak bisa membina, tidak bisa ya, kata lain ini juga Bapak sebetulnya ya mungkin belum cukup berhasil mempromosikan tenaga-tenaga dari dalam. Itu aja sebetulnya pertanyaan. Sebetulnya tadi saya tidak tanya ini, tapi karena tadi diperkenalkan oleh Pak Ketua. Itu saja Pak Ketua, tidak ada pertanyaan lain saya. Terima kasih banyak.